Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali dalam lanjutan materi kuliah hukum pidana, atau dalam istilah yang zaman dahulu ini mata kuliah ini disebut sebagai mata kuliah hukum pidana 1. Setelah mata kuliah ini kita akan melanjutkan dengan mata kuliah lain, yaitu adalah delik-delik di dalam hukum pidana. Delik-delik dalam hukum pidana itu dirangkai bersamaan dengan mata kuliah hukum acara pidana. Di dalam mata kuliah hukum pidana yang kita sampaikan pada semester ini itu berbicara tentang asas-asas hukum pidana. Di samping itu juga kita bicara pada prinsip-prinsip umum hukum pidana yang diatur di dalam KUHP. Antara lain bicara tentang asas-asas KUHP, kemudian asas-asas hukum pidana. Yang kedua, kita juga berbicara tentang prinsip-prinsip dasar di dalam hukum pidana yang semuanya diatur di dalam buku 1 KUHP. Misalnya prinsip penyertaan, prinsip perbarengan, kemudian prinsip percobaan, kemudian alasan-alasan yang menjadi gugurnya hak negara untuk menuntut orang yang disangka menjadi pelaku tindak pidana, dan gugurnya hak-hak negara terhadap orang yang dianggap sebagai telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Berikutnya, di dalam materi hukum pidana ini juga kita berbicara tentang buku 1 KUHP, yaitu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang menjadi alasan penghapus pidana, yaitu adalah sebagai alasan pembenar dan sebagai alasan pemaaf. Semuanya ini diatur di dalam buku 1, termasuk juga kemudian bentuk-bentuk pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 10 KUHP. Kira-kira seperti itu yang akan diatur di dalam buku 1 KUHP, dan itulah yang menjadi materi perkuliahan dalam mata kuliah hukum pidana pada semester 2 ini. Selanjutnya, di samping apa yang diatur secara prinsip di dalam buku 1 KUHP, kita juga tentu, karena ini hukum pidana ini bukan sekedar hukum sebagai sistem, tetapi juga hukum sebagai ilmu. Karena dia hukum sebagai ilmu, maka kita juga di sini berbicara tentang pengertian hukum pidana, istilah hukum pidana. Kemudian nanti pada pertemuan terakhir mungkin kita juga akan berbicara tentang penafsiran hukum pidana, pembaharuan hukum pidana, sejarah hukum pidana. Hari ini kita akan lihat itu sejarah hukum pidana, kemudian tujuan hukum pidana. Minggu lalu sudah saya bagikan apa yang menjadi tujuan hukum pidana, kedudukan hukum pidana, sifat hukum pidana. Nah, ini sebetulnya adalah bagian dari hukum pidana sebagai ilmu. Sekarang materi hari ini adalah berbicara tentang sejarah hukum pidana. Nah, sejarah hukum pidana di Indonesia tidak bisa kita pisahkan dari sejarah hukum pidana yang berlaku di Belanda. Mengapa di Belanda? Ya karena kita dijajah Belanda. Mengapa kemudian kita menggunakan istilah hukum pidana, menggunakan istilah hukum pidana yang apabila diterjemahkan secara harfiah dia akan berarti hukum-hukuman. Sedangkan misalnya di Inggris digunakan istilah criminal law, atau di Malaysia mereka menggunakan istilah hukum jinayah. Nah, seperti contoh adalah seperti ini. Di Indonesia orang lazim menyebut paman atau bibi itu dengan om dan tante. Kenapa om dan tante? Karena kita meniru Belanda. Sedangkan di Malaysia mereka tidak familiar dengan istilah om dan tante. Orang Malaysia lebih lazim memanggil paman dan bibi di kota-kota uncle dan auntie. Nah, itu kenapa? Karena mereka dulu dijajah Inggris. Ya, mungkin negara seperti Filipina yang dulu dijajah Spanyol tentu akan mengikut Spanyol. Negara seperti Vietnam yang dulu dijajah Prancis, dia mungkin akan ikut bahasa Prancis. Kira-kira seperti itu. Mengapa kemudian kita memakai istilah strafrecht? Karena istilah strafrecht itu yang kita terjemahkan menjadi hukuman atau hukum pidana. Nah, di Belanda sendiri, mereka juga sebetulnya tidak punya sejarah yang mandiri tentang bagaimana hukum pidana mereka. Karena Belanda mengadopsi hukum pidana Prancis yang bermula dari kode penal. Lalu bagaimana kode penal? Kode penal juga sebetulnya tidak mandiri. Mereka meniru hukum pidana Romawi atau disebut dengan hukum kanonik. Nah, hukum kanonik ini dekat sekali sebetulnya dengan hukum gereja. Yaitu karena memang sebagaimana kita ketahui, Romawi itu adalah salah satu pusat agama Katolik di dunia. Sampai hari ini ada negara Vatikan yang berada dalam wilayah Italia. Nah, sementara di belahan lain pada masa itu berlaku hukum Islam. Dalam hal ini adalah hukum pidana Islam di belahan timur di dunia, dan itu kemudian puncak kehalifahan Islam, kejayaan Islam itu adalah Turki Utsmani. Nah, di masa itu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ketika kita bicara Indonesia
pada prinsipnya menganut sistem hukum Islam. Nah, karena menganut sistem hukum Islam, kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia itu meniru atau mengadopsi sistem hukum bagaimana terjadi di Khalifah Utsmani di Turki. Nah, kira-kira seperti itu yang berlaku di dua belahan, yaitu belahan barat dan di belahan timur. Lalu kemudian sampailah di hukum kanonik di Eropa itu, kemudian berlaku di Prancis. Prancis kemudian memperlakukan kode penal. Nah, pada masa Napoleon Bonaparte. Lalu kemudian ketika Belanda dijajah oleh Prancis, Belanda diberlakukan juga hukum pidana Prancis, dalam hal ini kode penal di Belanda. Lalu kemudian sampai setelah Belanda berdiri, lepas kembali dari penjajahan Prancis, maka Belanda kemudian merancang kitab undang-undang hukum pidana mereka sendiri yang disebut dengan Wetboek van Criminal Recht. Nah, Wetboek van Strafrecht. Nah, itu yang diatur oleh pemerintah Belanda pada masa itu. Nah, kemudian dikenal pula istilah Criminal Wetboek voor het Koninkrijk Holland di Belanda. Nah, sementara sebagaimana kemudian kita ketahui bahwa Indonesia mulai dijajah oleh Belanda. Bahwa sebetulnya ketika Indonesia kita perdebatan kapan Indonesia mulai dijajah Belanda, ada yang menyatakan bahwa Indonesia 350 tahun dijajah Belanda. Walaupun sebenarnya itu patut masih diperdebatkan. Apakah benar Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun? Kapan penghitungan Indonesia dijajah oleh Belanda? Apakah ketika kapal-kapal POC masuk ke Indonesia, hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan bahwa Indonesia dijajah Belanda saat kapal-kapal POC masuk? Kenapa? Karena kapal POC masuk, dia belum menjajah. Dia hanya numpang berdagang, izin sama penguasa-penguasa lokal, kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Indonesia, sekedar untuk numpang berdagang. Kalaupun Indonesia mau dikatakan mulai dijajah oleh Belanda, itu adalah pada saat kerajaan-kerajaan lokal kalah, seperti misalnya takluknya Pangeran Diponegoro setelah kalahnya Pangeran Diponegoro melalui pengkhianatan yang dilakukan oleh Belanda. Kemudian seperti misalnya kerajaan-kerajaan lokal di Sumatera baru takluk itu setelah misalnya seperti Aceh, kemudian Jambi itu dinyatakan takluk oleh Belanda setelah perang berakhir. Nah, jadi sebenarnya Belanda tidaklah memerintah Indonesia secara total selama 350 tahun. Nah, tetapi mulai tahun 1881 kita lupakan bagaimana sejarah Belanda menguasai Indonesia secara total, bahwa negara Belanda, kerajaan Belanda itu menguasai Indonesia secara negara, menjajah dalam arti secara politik dan secara militer, itu kita lupakan dulu. Tetapi yang jelas KUHP Belanda berlaku di Indonesia mulai tahun 1881. Nah, disinilah mulai, lalu kemudian di Belanda diberlakukan Wetboek van Strafrecht, maka kemudian di Indonesia itu juga karena Indonesia menjadi bagian dari negara jajahan Belanda, maka Wetboek van Strafrecht juga diberlakukan di Indonesia, atau pada masa itu disebut dengan istilah Hindia Belanda. Nah, hebatnya Belanda, walaupun mereka menjajah, nggak tahu ini apakah namanya hebat ataukah bentuk arogansi Belanda, tapi lebih tepat para ahli sejarah kita menyebutkan ini sebagai arogansi Belanda. Ada 3 pendapat orang Belanda terhadap orang Indonesia. Yang pertama, mereka menganggap orang Indonesia itu adalah orang yang terkebelakang, golongan manusia atau kelompok-kelompok suku yang terasing, terkebelakang. Yang kedua, mereka tertarik dengan Indonesia dan ingin mempelajari Indonesia. Mereka terkagum-kagum. Nah, inilah contoh seperti Van Vollenhoven atau Terhar. Mereka justru terkagum-kagum dengan cara berpikir orang Indonesia, terkagum-kagum dengan cara berbudaya orang Indonesia, cara orang Indonesia bertani, cara berhukum orang Indonesia. Nah, tetapi yang ketiga, ada kelompok yang menengah, yaitu mereka beranggapan Indonesia ini tidak sama dengan Belanda, oleh karena itu mereka ingin belajar, dan suatu saat mereka berpikir bahwa Indonesia ini akan menjadi seperti Belanda. Nah, jadi ada 3 kelompok Belanda. Tetapi jelas dengan dalam sistem pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia, maka yang diberlakukan, karena pada masa itu Indonesia terdiri dari 3 golongan di Indonesia ini, di Hindia Belanda ya. Yang pertama itu golongan timur asing. Timur asing yang kedua, yang pertama adalah golongan Eropa, yang kedua timur asing, dan yang ketiga adalah pribumi. Ini bayangkanlah, kita sebagai orang yang pemilik Indonesia, pemilik negeri ini, tapi kita ditempatkan sebagai warga negara kelas 3. Sementara mereka yang datang jauh dari sana, yang perlu sekitar mungkin 15 jam baru bisa sampai ke sini dengan pesawat, itu dengan pesawat, balik dengan kapal, bayangkan berbulan-bulan baru bisa mereka sampai ke sini.
Dengan kondisi itu mereka menjadi, karena mereka punya kekuatan pemikiran, kekuatan peradaban, kekuatan senjata, kekuatan perekonomian, mereka bisa menguasai Indonesia dan mereka menempatkan diri mereka sebagai kelompok kelas pertama di tempat kita. Timur asing ditempatkan sebagai kelas 2. Siapa timur asing? Cina, Arab, dan India. Nah, kita ditempatkan sebagai warga negara kelas 3. Ya. Oleh karena itu maka Wetboek-Panstrafrecht itu berlaku untuk orang Eropa. Nah, jadi bukan saja untuk orang Belanda yang ada di Indonesia, tetapi juga untuk orang Eropa, seperti orang Inggris, Portugis, Spanyol yang mungkin ada di Indonesia, termasuk orang Jepang. Nah, Jepang kan Asia. Kenapa Jepang itu diberlakukan hukum Eropa? Karena pada masa itu Jepang dianggap sudah setara dengan bangsa-bangsa Eropa. Itu makanya kemudian Jepang dianggap sebagai warga negara kelas 1 di Indonesia. Nah, yang kedua, timur asing, berlaku juga hukum KUHP untuk orang Eropa dengan penundukan diri. Kemudian berlaku juga khusus untuk orang Indonesia, diberlakukan WPS Poor Inlander. Nah, inilah dia. Inlander itu sebutan yang sebetulnya merendahkan bangsa Indonesia. Nah, bagi bangsa Indonesia, KUHP-nya memang tetap KUHP Belanda, tapi dirubah sedemikian rupa. Nah, sedemikian rupa khusus untuk orang Indonesia. Tetapi hebatnya bagi Belanda ini tetap mengakui pluralisme hukum pidana. Jadi walaupun kita tunduk kepada hukum Belanda, hukum adat kita masih mereka akui. Nah, dulu kalau mungkin Anda zaman kami kecil itu nonton namanya film sinetron Sengsara Membawa Nikmat. Nah, di dalam kasus kecil itu diselesaikan oleh peradilan adat. Belanda menghormati peradilan adat. Tetapi kecuali kalau kemudian tidak selesai, maka dia bisa banding ke Landrat atau pengadilan negeri istilahnya sekarang. Nah, baru kita kemudian tunduk kepada Wetboek Poor Inlander. Nah, begitu pluralisme hukum pidana yang berlaku pada masa Hindia Belanda. Lalu kemudian pada masa Jepang berlakulah hukum Jepang di Indonesia. Nah, sampailah kemudian pada tahun 45 kita merdeka. Nah, pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa segala badan dan ketentuan yang masih berlaku pada masa Hindia Belanda dan pada masa Jepang itu dinyatakan masih tetap berlaku dalam Indonesia merdeka sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang Dasar dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi pemberlakuan Wetboek-Panstrafrecht Poor Nederland-Indi atau Poor Inlander di Indonesia berlaku dengan masukkan di dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Nah, jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu menyatakan bahwa Wetboek-Panstrafrecht berlaku untuk bangsa Indonesia. Nah, itulah kemudian yang berlaku sampai hari ini. Jadi pemberlakuannya tak ubahnya seperti pemberlakuan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional. Jadi konvensi-konvensi internasional yang disetujui oleh Indonesia, itu ditandatangani oleh Indonesia, itu disetujui dan diundangkan dalam bentuk ratifikasi dengan undang-undang dalam sistem Indonesia. Kira-kira seperti itulah KUHP Belanda itu berlaku di dalam sistem hukum Indonesia. Maka sampai hari ini kita tidak punya terjemahan terhadap KUHP Belanda itu. Maka kita lucu sebetulnya karena menghukum orang dengan hukum yang kita sendiri tidak mengerti. Berapa banyaklah hari ini orang Indonesia yang memahami bahasa Belanda. Nah, hanya sedikit sekali orang Indonesia, ahli-ahli hukum Indonesia yang hari ini memahami bahasa Belanda. Tetapi apalagi para penegak hukum kita tentu saja tidak bisa untuk memahami bahasa Belanda secara baik dan benar. Tetapi kita terlanjur menghukum. Nah, jadi KUHP yang ada pada hari ini yang kita terima, yang kita baca itu adalah KUHP yang merupakan terjemahan dari para ahli hukum Indonesia seperti Susilo, Mulyatno, Sugandi, kemudian ada Wancik Saleh, kemudian ada Sianturi. Nah, jadi sebetulnya KUHP yang ada di Indonesia hari ini adalah merupakan KUHP terjemahan. Jadi bukan KUHP, makanya terdapat perbedaan. KUHP Persis Sunarto beda, KUHP Persis Susilo beda. Nah, mau tidak mau sifatnya sebenarnya sementara. Karena ini memang kita belum ada. Sejak tahun 63 kita sudah pengen buat KUHP sendiri. Tetapi sampai hari ini seperti yang Anda ketahui, RUU KUHP yang sejak tahun 63 dibuat oleh para ahli hukum pidana terbaik di Indonesia hingga hari ini belum jadi. Tadinya tahun lalu kita berharap kita sudah memiliki KUHP nasional sendiri.
KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai filosofi dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Terlepas dari itu, Undang-Undang Nomor 146 mencoba merevisi. Jadi sifatnya tambal sulam. Tidak semua pasal-pasal di dalam Wetboek Panstraf Serahnya Belanda itu dapat diterapkan. Contoh misalnya adalah pasal 104 itu makar terhadap Raja dan Ratu Belanda itu diganti dengan Undang-Undang Nomor 146 menjadi makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian pasal 105. Pasal 105 itu sebetulnya makar terhadap Gubernur Jenderal dan itu dicabut di dalam sistem hukum pidana Indonesia di dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Kenapa? Karena kita tidak mungkin. Masa mana ada lagi Gubernur Jenderal di kita kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita bicara tentang sistematika KUHP. Bicara ringkas, KUHP kita setelah ada perubahan-perubahan tersebut, perubahan-perubahan sampai yang terakhir itu dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang kejahatan terhadap keamanan negara. Jadi terus merubah. Sifatnya tambal sulam menunggu KUHP baru yang sejak tahun 63 itu belum jadi. KUHP kita terdiri dari 3 buku. Yang pertama buku 1 tadi di awal sudah saya jelaskan, bicara tentang prinsip-prinsip dasar di dalam hukum pidana. Di dalam pasal 103 KUHP itu dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam buku 1 KUHP ini berlaku juga bagi semua ketentuan yang memuat ancaman pidana, kecuali ditentukan secara khusus oleh undang-undang tersebut. Maka kemudian kita akan mengenal ada yang namanya hukum pidana khusus. Lalu buku 2 itu berbicara tentang kejahatan. Buku ketiga bicara tentang pelanggaran. Nah, ini beda dengan KUHP yang kita buat bangsa Indonesia. Hanya terdiri dari 2 buku. Buku 1 itu ketentuan umum, buku 2 tentang pelanggaran kejahatan. Saya kira hari ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan melalui media-media yang tersedia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.